Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, ini kisah nyata. Ada seorang kiai yang hampir tengah malam begitu ditelepon sahabatnya yang mengabarkan bahwa besok pagi-pagi ada rombongan kiai dari Jawa Tengah yang akan mampir ke rumahnya. Jadi rombongan kiai ini dalam perjalanan ya diantara akan singgah ke rumah, mampir begitu ke rumah kiai yang ditelepon itu. Maka malam itu juga sang kiai rembukan dengan istrinya. Istriku, lah ini besok pagi-pagi betul ya ada rombongan para kiai dari Jawa Tengah yang akan singgah ke rumah kita. Persiapan apa yang kita lakukan ini sudah mepet mau menyiapkan untuk menjamu mereka semua para tamu agung itu. Akhirnya disepakati ketika rundingan dengan Bunyai, suami istri ini, kiai dan Bunyai ini, disepakati bahwa besok pagi-pagi habis subuh itu mencegat simbok tukang cendol yang biasanya habis subuh itu sudah berjalan lewat depan rumah sang kiai gitu menuju ke pasar. Maka betul setelah jamaah subuh, Pak Yai dan Bunyai berdiri di depan rumah mencegat simbok yang biasanya lewat situ yang akan jualan cendol di pasar atau jualan dawet di pasar. Maka lewatlah simbok tukang cendol itu. Sang kiai berkata, "Mbok, ini saya mau beli cendolnya karena hari ini saya akan ketamuan kiai-kiai dan jumlahnya banyak. Ini saya beli semuanya." Sahabat, apa reaksi dari simbok penjual cendol itu? Kalau pada umumnya orang tentu senang, dibeli semuanya, habis itu sudah nggak perlu repot-repot ke pasar, pulang lagi lalu melakukan pekerjaan yang lain. Tapi jawaban simbok penjual cendol itu ternyata berbeda, di luar dugaan sang kiai. "Pak Kiai, kalau mau beli cendol saya, tentu saya senang. Tapi jangan semuanya. Kalau semuanya nanti kasihan kepada bakul-bakul nanti di pasar yang biasanya beli cendol tempat saya yang akan dijual lagi. Kasihan mereka, nanti nggak ada sangu untuk anak-anaknya sekolah." Sang kiai yang mendengar jawaban tulus dari simbok penjual cendol itu tersentak hatinya, terenyuh. Ini luar biasa di dalam hatinya. Maka air matanya mulai keluar. Takut ketahuan bahwa ia menangis, maka ia meminta kepada istrinya untuk membeli sebagian cendol yang dijual oleh si bakul cendol itu. Pak Kiai masuk ke dalam kamar, pulang ke rumah masuk ke dalam kamar, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, hari ini aku mendapatkan pelajaran berharga dari simbok penjual cendol, bahwa berjualan, mencari rezeki ternyata bukan hanya persoalan mencari keuntungan pribadi, tapi dia juga memikirkan nasib orang lain." Sahabat dimanapun berada, tentu ini bisa menginspirasi kita di dalam melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan muamalah, bekerja. Bagaimana kita bisa menata niat kita bekerja tidak hanya mencari keuntungan, mencari nafkah, tapi bekerja itu meskipun sifat muamalahnya sama, jual beli seperti simbok penjual cendol itu. Dia menjual cendol, orang lain membeli atau beberapa bakul membeli, lumrah, muamalah biasa. Tapi karena dibarengi dengan niat yang luar biasa baik begitu, hati yang baik begitu, kalau dijual semua nanti kasihan si bakul-bakul cendol yang kulaan di tempat dia nanti nggak ada sanggup bagi anak-anaknya, nilainya menjadi tinggi karena ia juga memikirkan nasib orang lain.
Dan disinilah sesungguhnya muncul berkah itu. Rezeki yang kita terima nilainya tidak sekedar dari jualan, dari bekerja, tapi ada nilai membantu orang lain. Disinilah sesungguhnya orang yang berilmu itu sesungguhnya di mana dia bisa menerapkan, menata niatnya. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah dakwah bahwa innamal a'malu binniyat? Maka para ulama pernah menyampaikan, bisa jadi perbuatan itu tampak biasa, tapi karena seseorang itu pandai menata niat, maka perbuatan yang biasa itu menjadi luar biasa. Contoh, perbuatan biasa, duduk-duduk seperti ini menunggu senja misalnya di rumah. Tapi karena dia berniat, aku duduk-duduk di sini sambil menunggu maghrib, supaya terhindar dari perbuatan kalau kumpul-kumpul di sana misalnya menghibah orang lain, nah itu pahala sendiri. Duduk-duduk di sini misalnya sambil mensyukuri nikmat Allah, sambil berzikir, pahala tersendiri. Maka bagaimana kita menata niat, termasuk di dalam bermuamalah, membangun hubungan bisnis dengan orang lain. Bagaimana niat kita? Ada selipan niat di sana, membantu saudara-saudara kita. Semoga dengan demikian rezeki yang kita terima semakin bertambah-tambah, termasuk bertambah berkahnya. Keluarga kita bahagia, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.